Shalom, selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur sebab kita diberikan kesempatan, kita dihantar Tuhan boleh memasuki bulan baru, yaitu bulan Maret pada hari ini, tanggal 1 Maret tahun 2022. Begitu luar biasa Tuhan menjaga kehidupan kita. Dan di pagi hari ini kita masih dipimpin, disertai, diberikan kesempatan untuk boleh berkarya, melanjutkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kita yang datang dalam perenungan pagi di pagi hari ini, mari bersama kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika di malam istirahat malam kami tetap dijaga dan disertai Tuhan. Dan di pagi hari ini, kami diberikan kekuatan, kami diberikan semangat untuk boleh melanjutkan kehidupan kami. Sebelum kami mau memulai segala rangkaian aktivitas kami ingin melandaskannya dalam firman Tuhan. Saat ini kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami turut mengundang Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimengertikan, memahami, bahkan juga diberikan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita terambil dari 2 Korintus pasal 4, ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Namun, manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan hanyalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam kasih Kristus untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap tetap ada semangat, tetap ada sukacita, karena kita masih diberikan kesempatan. Kita boleh memasuki bulan yang baru di tahun 2022, yaitu bulan Maret. Meskipun kita ada dalam banyak pergumulan, permasalahan, rintangan hidup, tapi kita bersyukur kalau setiap hari kita tetap boleh ada dan eksis. Itu artinya Tuhan masih mempercayakan dan Tuhan masih tetap menopang menyertai kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu juga tandanya kita masih memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, di awal perenungan pagi hari ini, saya ingin bercerita tentang kesaksian seorang American football. Jadi ada seorang mantan pemain American football, bagaimana ia memiliki postur tubuh yang sangat besar, kuat dan gagah, tegap. Tapi ternyata saudaraku, di balik postur tubuhnya yang besar dan tegap, ia memiliki pergumulan yang begitu memikul jiwanya. Ternyata kondisi rohaninya itu tidak begitu kuat untuk menopang pergumulan lahirianya. Sehingga akhirnya ia membutuhkan pertolongan dari salah satu hamba Tuhan untuk memperbaiki, untuk meminta saran bagaimana kondisi rohaninya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara fisik mungkin dia besar, tapi ternyata lebih kuat, tapi ternyata ia lemah dalam kondisi rohania atau batania. Nah, inilah ketika kita berbicara tentang manusia, ternyata ada dua bagian yang kita miliki, yaitu tentang lahiria atau fisik yang kelihatan dan batinia, iman yang tidak terlihat. Demikian juga yang dibahas dan dituliskan dalam perikop pembacaan kita di pagi hari ini, yaitu melalui penyataan iman Paulus dan pengikutnya. Nah, Rasul Paulus memiliki suatu ungkapan di mana ini loncatan iman mengenai penderitaan lahiria yang ia alami, bahwa melalui penderitaan lahiria jasmani membuat Rasul Paulus dan pengikutnya tidak tawar hati. Itu dikatakan di ayat yang ke-16. Meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari hari ke hari. Mengapa Rasul Paulus dan pengikutnya mengatakan hal demikian? Rasul Paulus dan pengikutnya melihat dengan iman bahwa penderitaan lahiria
yang mereka alami membawa mereka ke dalam kehidupan menuju sorga. Karena pada akhirnya segala penderitaan itu akan berhenti juga. Ini dituliskan di ayat yang ke-17. Apa yang mendorong mereka untuk dapat berpikiran yang seperti itu? Saudaraku, semuanya itu karena iman. Iman memampukan mereka melihat, menilai segala sesuatu yang baik dan benar. Dan itu dituliskan di ayat yang ke-18. Dikatakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Itulah iman. Oleh imanlah kita mampu melihat cara kerja Allah dalam hidup kita. Dan dengan imanlah kita melihat kebahagiaan surga yang secara kasat mata tidak terlihat. Nah, lewat pembacaan kita di pagi hari ini, pesan apa yang dapat kita ambil untuk menjadi kekuatan dan memotivasi kehidupan kita? Dan kita terima untuk menjadi kekuatan melangkah kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Saudaraku, ingatlah bahwa penderitaan fisik atau penderitaan lahiriah yang masing-masing kita alami, tiap masing-masing orang berbeda, kita alami di dunia ini sifatnya hanya sementara. Dan ukurannya semakin sangat ringan dibandingkan dengan kemuliaan surga yang sifatnya lebih kekal. Dengan singkatnya, ini mau mengingatkan, mau menguatkan kita bahwa penderitaan fisik atau penderitaan lahiriah, penderitaan yang kelihatan atau yang sedang kita rasakan, itu sifatnya hanya sementara. Oleh sebab itu, lewat pernyataan iman Paulus, kita dikuatkan dan mengubah fokus kita kepada kebahagiaan batinia, yaitu kemuliaan surga. Sebagaimana itu garis finish kita dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Paulus untuk tidak fokus pada penderitaan lahiriah atau yang kelihatan. Namun sebaliknya, mari kita ubah fokus kita pada kuasa Allah yang mampu memperbaharui batinia kita agar kita tidak mudah goyah, tapi semakin tangguh, semakin kuat, semakin kokoh, semakin tegar ketika menghadapi masa-masa sulit, bahkan juga di tengah pergumulan penderitaan fisik yang kita alami masing-masing kita saat ini. Sebab demikian, hanyalah sementara dan ada waktunya. Karena di dunia tidak ada yang bakal. Oleh karena itu, akankah kita tetap takut, menyerah, kalah, pesimis dengan pergumulan bahkan penderitaan fisik yang sedang kita alami? Mari kita rubah. Mari kita tetap kuat, optimis dalam iman. Tetap meyakini bahwa apapun yang terjadi tidak membuat iman kita kepada Tuhan semakin pudar, tapi justru membuat kita semakin yakin bahwa semua yang kita alami ada dalam tangan dan perencanaan Tuhan. Berikanlah, sandarkanlah semuanya kepada Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah sendiri akan bekerja dengan caranya yang ajaib, merengkuh, menopang kita yang lemah dan rentan ini. Sebab hanya Tuhan Allah yang setia menyertai dan menolong kita. Selamat hidup dalam pembaharuan iman di dalam Tuhan, sebab Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih kemurahan Tuhan yang setiap hari boleh kami rasakan. Di pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami belajar dari Paulus dan juga para pengikutnya. Ketika mereka mengalami banyak penderitaan, tapi mereka tidak lemah iman di dalam Tuhan. Karena mereka menganggap bahwa semua yang mereka alami di dunia sifatnya tidak kekal. Dan biarlah dalam iman darab Tuhan kami belajar dari Paulus untuk tetap menyandarkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, ketika di pagi hari ini kami akan melanjutkan sebagian aktivitas kami. Ya Tuhan, bersamalah dengan kami. Tuhan yang membentengi, menyertai kami, sehingga kami tetap kuat, kami tetap semangat, kami tetap tidak takut dan gentar menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Pakai kami menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan kasih dan kemurahan Tuhan. Ini kami Tuhan, seluruh doa kami, yang kami mau peralaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.